Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi pembelajaran wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, di mana mata pelatihan ini merupakan bagian dari agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang berbahagia, salam sehat, sehat selalu, dan salam Pancasila. Sebelum kita masuk pada materi kita, perkenalkan saya Rohana Fabanyu. Saya Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi kita, kompetensi yang dibangun pada pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu Bapak Ibu peserta diharapkan memiliki kemampuan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator, yang mana merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas yang ada di bawahnya dan memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja bagi kesinambungan pekerjaan dan program yang ada. Untuk itu, seorang pemimpin administrator harus memiliki karakter, sifat, perilaku kepemimpinan Pancasila, yaitu berintegritas, menjunjung tinggi etika, dan mampu mewujudkan birokrasi yang berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan dan nasionalisme. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi kita yaitu wawasan kebangsaan, di mana mata pelatihan ini memiliki deskripsi singkat, yaitu mata pelatihan ini membekali Bapak Ibu peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Dan hasil pembelajaran dari mata pelatihan ini adalah Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pokok dari mata pelatihan wawasan kebangsaan, di mana mata pelatihan ini memiliki 5 materi pokok, yaitu yang pertama adalah konsep wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah deklarasi Juanda dan wawasan Nusantara, serta materi pokok yang ketiga adalah visi dan tujuan negara dalam kerangka bela negara, serta materi pokok yang keempat adalah pemberantasan korupsi sebagai refleksi wawasan kebangsaan, dan materi pokok yang kelima adalah solusi kreatif dalam kewaspadaan nasional. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pokok yang pertama adalah konsep wawasan kebangsaan. Berbicara mengenai konsep wawasan kebangsaan,
Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar sebagai warga negara di dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keempat ini merupakan dasar. Keempat ini merupakan tiang atau pilar atau konsensus, 4 konsensus dasar di dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Dengan tujuan adalah menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita masuk pada pilar yang pertama, Pancasila, Bapak Ibu, di mana pada Pancasila memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah nilai religius. Yang kedua adalah nilai kekeluargaan. Yang ketiga adalah nilai keselarasan. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dan nilai yang kelima dari Pancasila adalah nilai keadilan. Berbicara mengenai nilai religius, di mana nilai religius merupakan nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya. Dan nilai religius merupakan toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan yang lain dan diakui di Indonesia. Dan ini merupakan konsekuensi dari nilai religius dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah nilai kekeluargaan, di mana nilai kekeluargaan merupakan nilai kebersamaan dan nilai senasib sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal-usul, keyakinan, dan budaya. Dan ada konsekuensi dari bangsa yang bersifat majemuk. Selanjutnya nilai ketiga dari Pancasila yaitu nilai keselarasan, Bapak Ibu, di mana bagaimana kemampuan Bapak Ibu beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah lain atau local wisdom atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa kita yang bersifat plural atau majemuk. Dan itulah bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Selanjutnya nilai keempat dari Pancasila yaitu nilai kerakyatan adalah bagaimana sifat keberpihakan kepada rakyat Indonesia di dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijaksanaan pemerintah negara yang datang dari rakyat dan untuk rakyat sebagai suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat, Bapak Ibu. Dan selanjutnya nilai kelima dari Pancasila, Bapak Ibu, yaitu nilai keadilan,
bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, serta bagaimana kita mampu memeratakan kesejahteraan kepada semua warga negara Indonesia. Dan nilai-nilai luhur dari Pancasila ini merupakan norma-norma yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Serta Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Serta Pancasila merupakan kepribadian bangsa. Baik Bapak Ibu, untuk pilar yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana kandungan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama itu merupakan norma dasar yang universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kedua yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini merupakan norma atau ground norm yang kedua dalam kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah mengatur ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara serta sistem pemerintahan. Dan nilai yang terkandung sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Dan untuk pilar yang ketiga dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di mana pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya negara kesatuan adalah negara yang berdaulat Bapak Ibu dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang tunggal, di mana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi. Dan satuan-satuan substansionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Baik, kita masuk pada pilar yang keempat dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, di mana kata bineka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, dan kata tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Secara harafiah Bapak Ibu, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Dan fungsi mendasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan
Pada dasarnya setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara ini membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa, di mana memiliki 6 dimensi yang bersifat dasar dan fundamental, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Serta nilai wawasan yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Serta yang kelima adalah kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam dari nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yaitu masyarakat adil dan makmur. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pokok yang kedua, yaitu Deklarasi Juanda dan Wawasan Nusantara. Kita simak sama-sama video berikut ini, Bapak Ibu. Nama lengkap Juanda Kartawijaya adalah Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 14 Januari 1911. Setelah Indonesia merdeka, Juanda menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan, mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, hingga Perdana Menteri pada tahun 1957. Saat menjabat Perdana Menteri inilah Juanda merintis penyatuan laut Indonesia. Sebelum tahun 1957, batas wilayah laut Indonesia masih diatur oleh Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam aturan tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut dan setiap pulau hanya berhak atas 3 mil wilayah perairan yang diukur dari garis pantai. Kapal-kapal asing pun bebas berkeliaran di antara pulau-pulau dan mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Karena itu, tanggal 13 Desember 1957, Kabinet Karya di bawah pimpinan Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pertanyaan yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antaranya dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Republik Indonesia. Awalnya, Deklarasi Juanda ditentang oleh hampir seluruh negara di dunia. Tapi pemerintah Indonesia tidak menyerah. Selama bertahun-tahun, Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang ada dalam Deklarasi Juanda agar diterima masyarakat internasional. Perjuangan panjang itu pun akhirnya mencapai keberhasilan saat isi Deklarasi Juanda diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tanggal 10 Desember 1982. Untuk terus menghidupkan semangat Deklarasi Juanda, pada tahun 2001 tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Dari video singkat sejarah Deklarasi Juanda ini dan berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara, yang artinya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berbicara mengenai ketahanan keamanan Bapak Ibu, maka kita berbicara terkait yang namanya ketahanan nasional. Di mana ketahanan nasional adalah suatu keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman yang datang, Bapak Ibu. Dalam menghadapi ancaman yang datang, ada 8 cara atau pancagatra sebagai alat analisis dalam mengimplementasikan ketahanan nasional. Astagatra atau 8 cara sebagai alat analisis dalam mengimplementasikan ketahanan nasional, Bapak Ibu, terdiri dari 2, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Di mana Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri dari aspek geografi yang merupakan kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Dan untuk aspek yang kedua, aspek alamiah yang kedua dari Trigatra yaitu sumber kekayaan alam, di mana merupakan potensi alam baik di laut atau di permukaan bumi, tanah, laut, dan di dalam, baik flora, fauna, dirgantara, energi alam, dan ini merupakan kekayaan alam yang tetap, Bapak Ibu. Dan aspek alamiah atau Trigatra yang ketiga adalah kependudukan atau demografi. Seperti kita ketahui bersama bahwa penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara serta mengupayakan ketertiban dan keamanan negara serta pembangunan. Dan aspek demografi atau kependudukan ini sangat berpengaruh pada ketahanan nasional. Dan untuk Pancagatra terdapat 5 aspek yang kita sebut Ipolexos Budhankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Keterkaitan antara Trigatra dan Pancagatra sangat berpengaruh dalam ketahanan nasional. Kelemahan salah satu gatra akan mempengaruhi gatra yang lain dan akan mempengaruhi kondisi keseluruhan, sehingga ketahanan nasional hakikatnya tergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam memanfaatkan Trigatra sebagai aspek alamiah, yaitu geografi, kekayaan, dan kependudukan sebagai modal dasar meningkatkan Pancagatra, sehingga bangsa dan negara dapat membentengi diri dari yang namanya tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Sehingga tujuan dari Wawasan Nusantara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan dari Wawasan Nusantara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang kesemuanya tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pokok yang ketiga, yaitu visi dan tujuan negara dalam kerangka bela negara. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama, tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, meliputi aspek
rohani, jasmani, serta spiritual dan material. Masyarakat yang demokratis, berkualitas, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pokok yang keempat, yaitu pemberantasan korupsi sebagai refleksi wawasan kebangsaan. Pada gambar yang ada di depan kita Bapak Ibu. Gambar ini adalah fenomena yang terjadi di negara kita. Dan ini adalah generasi-generasi penerus kita yang secara tidak langsung ditelantarkan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Dan mereka-mereka ini yang telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya sehingga merugikan keuangan negara yang imbasnya ke generasi-generasi kita, Bapak Ibu. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Secara gamblang 13 pasal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, dan pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi tindak pidana korupsi, Bapak Ibu. Ketiga 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kerugian negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Dan yang kelima adalah perbuatan curang. Yang keenam, Bapak Ibu, adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi pokok yang kelima dari mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Materi pokok yang kelima yaitu solusi kreatif dalam kewaspadaan nasional. Berbicara mengenai kewaspadaan nasional, yaitu adalah suatu kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi dan mengantisipasi serta melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik. Dan pada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 menguatkan juga bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita membahas mengenai kewaspadaan nasional tidak terlepas dari yang namanya hubungan dengan paradigma nasional, Bapak Ibu. Artinya paradigma nasional adalah suatu pola nasional yang digunakan dalam menjalankan sistem kehidupan nasional
dalam menjalankan sistem kehidupan nasional tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketahanan nasional, dan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional ditemukan paham kebangsaan, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan sifat kebangsaan. Maka kewaspadaan nasional harus berawal dari keyakinan ideologi dan nasionalisme yang kokoh, Bapak Ibu, serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus-menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, era globalisasi membuat dinamika perubahan lingkungan strategis berkembang semakin cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penting bagi kita bangsa Indonesia untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategi agar dapat selalu beradaptasi dan selalu bertahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0, adanya ancaman radikalisme dan terorisme, adanya gangguan dan hambatan narkoba, Bapak Ibu. Satu untuk kita semua, Bapak Ibu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Sehingga Bapak Ibu, kita wajib untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan-perubahan inovasi yang kita buat untuk pembangunan nasional, program-program inovasi yang Bapak Ibu buat untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun eksternal, sehingga dengan sendirinya Bapak Ibu telah mewujudkan visi dan tujuan pembangunan nasional sebagai seorang pemimpin administrator yang berakuntabilitas, berintegritas, serta bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan publik di instansi Bapak Ibu. Dan itu adalah bentuk kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Pancasila. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu.